Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah datang tepat waktu. Insya Allah hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat penting dan urgent. Sebenarnya materi ini sangat basic, akan tapi nanti sangat signifikan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan karena itu, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita selanjutnya. Hari kita awali perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Biridwanillah wa Syafa'ati Rasulillah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik, tema perkuliahan kita pada pagi hari ini yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Diharapkan setelah kalian belajar ini, nanti kalian bisa yang pertama menjelaskan peran Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Kemudian ada yang kedua, mengidentifikasi, yang ketiga menganalisis, dan yang paling penting di antara itu semua, kalian semuanya diharapkan bisa berpikir kritis mengenai tantangan dan peluang integrasi Al-Quran dan Hadis dalam dunia pendidikan modern. Oke, saya akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan memutar sebuah video singkat yang mana video ini insya Allah akan memberikan gambaran kepada kita semuanya tentang betapa pentingnya Al-Quran untuk kemajuan peradaban manusia, tidak hanya dalam dunia pendidikan tapi juga di bidang-bidang yang lainnya. Saya harap kalian nanti bisa memperhatikan dengan seksama dan jika perlu ditulis, dicatat hal-hal yang menarik sebagai bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Gitu ya. Akan saya berlanjut. Aside from our Holy Quran serving as a moral and spiritual guide with advice, commands, stories, and lessons, it also consists of historical and scientific discoveries. Such information was sent down from Allah and compiled into the Quran way before it was even discovered and confirmed to be a fact through scientific research. Such miracles of the Quran serve as evidence of God, His knowledge of all things, and proof of His divine word. Oke, baik, setelah menonton video tadi, pasti kalian sudah punya beberapa pemikiran dan pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita diskusikan bersama-sama. Dari apa yang kalian tonton tadi, kira-kira apa relevansi dengan materi kita, materi perkuliahan kita pada pagi hari, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis sebagai dasar pengembangan ilmu pendidikan agama Islam. Ada yang bisa? Silahkan angkat tangan. Ya, silakan, Hadi. Pendidikan agama Islam banyak, terutama orang-orang non-Muslim biasanya menganggap Big Bang itu bukan bagian dari penciptaan, melainkan suatu kejadian yang tiba-tiba saja terjadi, bukan dari Tuhan maksudnya. Terus gimana caranya kita mengarahkan ke agama Islam? Sebuah pertanyaan dan pernyataan yang sangat bagus sekali. Yang lainnya barangkali, Frankie? Ada satu kata yang mungkin ini menjadi penasaran buat saya. Di saat akhir video ada kata-kata yang di highlight yang mungkin buat saya masih belum tahu artinya itu apa dan penjelasannya terkait dari video itu apa. Oke, baik, intinya dari video yang telah ditampilkan tadi ingin menunjukkan bahwasanya ternyata Al-Quran telah memberikan isyarat ilmiah sejak 15 abad yang lalu. Padahal saat itu ilmu, pengetahuan dan sains belum dikenal sama sekali. Dan ternyata setelah dibuktikan secara ilmiah, itu terbukti secara ilmiah pada tahun 1900-an. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran mempunyai sisi-sisi hijaz ilmi, yaitu kemujizatan dalam bidang ilmu pengetahuan. Sekarang mari kita refleksi tentang beberapa pertanyaan yang sebenarnya cukup krusial di dalam masyarakat Islam, khususnya dalam konteks Indonesia. Yang pertama, how important is the Quran in our lives?
seberapa penting Al-Quran di kehidupan kita ini? Silahkan dijawab, Hafiz. Menurut saya, seberapa penting Al-Quran dalam hidup kita itu sebagai petunjuk. Pedoman hidup, hudan linnas dan petunjuk ya. Oke. Bagaimana dengan yang lainnya? Mungkin Fakih? Kita ada pertanyaan dalam diri kita itu, boleh nggak ya kita melakukan ini, itu, gitu. Sedangkan kita punya pedoman, kita punya satu aturan di dalam agama Islam, karena kita meyakini satu agama yaitu Islam. Ya kita harus cari tahu apakah di dalam Al-Quran itu boleh melakukan misalnya kayak judi gitu. Ya kalau kita berpegang teguh dengan pedoman itu, ya kita cari tahu di dalam Al-Quran itu ada apa enggak, boleh atau enggak gitu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran tidak hanya berisi tentang masalah ibadah saja ya. Ada ibadah, syariah, hukum, kisah-kisah, sejarah, kemudian ilmu pengetahuan, apalagi kira-kira muamalah dan lain sebagainya. Bahkan masalah sosial kemasyarakatan, hubungan kita dengan agama yang lain pun juga diatur. Bagaimana cara kita beretika dengan orang tua itu juga diatur dalam Al-Quran. Sudah sangat komprehensif. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan Al-Quran tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, where do we stand in our relationship with the Quran? Sudah sampai di level mana hubungan kita sama Al-Quran? Kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya hubungan manusia dengan Al-Quran itu ada berbagai tingkatan. Yang pertama, tingkatan yang baru belajar membaca. Di atas itu ada tingkatan orang yang sudah bisa membaca tapi belum bisa memahami artinya. Ada kan? Kemudian selanjutnya ada juga tingkatan yang sudah bisa membaca, sudah bisa memahami tapi belum bisa mengamalkan. Nah, ada di tingkatan terakhir itu sudah bisa membaca, memahami dan sudah bisa mengamalkan, akan tapi satu kekurangannya, belum bisa istiqomah. Dan yang terakhir adalah golongan khawasul khawas, sudah bisa membaca, sudah bisa memahami, sudah bisa mengamalkan dan istiqomah dalam mengamalkannya. Nah, mari kita tanya diri kita sendiri. Sekarang kita ini sudah ada di level mana? Coba silakan Mas Naufal. Paling memungkinkan itu di yang nomor 4. Yang nomor 4 idealnya ya, idealnya. Tapi kalau realitanya sekarang di mana? Mungkin nomor 3 sama lah. Nomor 3 ya. Oke, ada pendapat lain? Siapa? Khairil? Kalau kelas awal mungkin di 2,5. 2,5. Enggak, maksudnya gimana? Yang ketiga belum sampai. Mari kita amati bersama. Kira-kira problemnya ada di mana? Kenapa mayoritas umat Islam yang harusnya menjadikan Al-Quran, kata Hafiz tadi, sebagai way of life dan linnas, kenapa masih di tahap 2, hanya sekedar membaca? Kira-kira apa problem yang bisa kita amati? Umar. Yang pertama, walaupun sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah, dalam Al-Quran terjemah sudah banyak juga dijelaskan asal-usulnya, bahkan konteks dari terjemahan itu juga sudah dijelaskan, tapi banyak yang kurang membaca bagian situ, kurang membaca bagian tampil-tampil itu. Kalau misalnya saya menyatakan bahwasanya sebenarnya salah satu problem yang menyebabkan masyarakat Indonesia masih di tahap itu adalah karena sistem pendidikannya kira-kira bisa masuk nggak? Setuju nggak? Setuju. Coba dijelaskan, dielaborasi lagi alasannya kenapa kira-kira. Coba belum? Saya amati sejauh ini sih memang benar tentang sistem pendidikan yang mungkin kurang maksimal dan kurang menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, dan kebanyakan orang-orang yang sudah mempunyai bekal ilmu Quran yang baik dan juga entah itu dalam segi bacaan dan juga lainnya itu belum seberapa tersebar luas, terutama di perusahaan-perusahaan. Baik, sekarang yang terakhir yaitu how can we best make the Quran meaningful in our life. Setelah kita tadi amati problem-problemnya, sekarang kira-kira bagaimana sih cara terbaik agar Quran itu meaningful atau berarti di kehidupan kita? Kira-kira gimana ya? Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwasanya karena khuluqul Quran, bahwasanya akhlak Rasulullah itu seperti halnya Al-Quran. Jadi seperti Al-Quran berjalan, gimana harus beretika dengan orang tua, gimana harus beretika dengan orang yang lebih muda, dengan orang yang lebih tua dan lain sebagainya ya. Termasuk juga dengan non-muslim dan lain sebagainya. Begitu. Baik, saya kira cukup untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan penguatan materi
yaitu tentang Al-Quran. Nah, menurut saya kita jangan terlalu lebih jauh membahas tentang peran dan fungsi Al-Quran. Kita akan fokus dulu sebenarnya Al-Quran itu apa sih? Coba Ani. Menurut saya, kalau Allah yang diturunkan kepada Nabi yang mulia untuk umat yang mulia. Oke, bagus, definisi yang bagus. Selanjutnya, coba Hadi. Menurut saya sesuatu yang harus ditempatkan sebagai kebenaran mutlak, tapi harus diberikan perantara untuk pemahaman mengenai ayat-ayatnya. Sekarang saya ingin mengutip sebuah perkataan ulama yang ini ada di kitab Mabahits fi Ulumil Quran karangan Syekh Manaul Fatan, tapi ini bukan kitab aslinya. Saya screenshot di websitenya Maktabah Syamilah, tapi yang model online. Di sini disebutkan wa yadhkurul ulama ta'rifan lahu yuqarribu ma'nahu wa yumayyizuhu 'an ghairihi fa yu'arifunahu bi annahu kalamullah al-munazzal ala Muhammad. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW al-muta'abbad bitilawatihi. Nah, ini sebenarnya yang sangat dekat dengan kita. Makanya tadi saya minta yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu Quran itu yang muta'abbad bitilawatihi, membacanya dihitung ibadah. Kalau Allah tidak semua akan tahu, tapi yang sangat dekat kita itu adalah membacanya termasuk ibadah. Oke, membicarakan tentang Al-Quran tidak bisa kita pisahkan dengan hadis. Sekarang hadis menurut cendekiawan Muslim dari Universitas Madinah dalam kitab Ad-Difa' 'Anis Sunnah, yaitu berarti artinya pembelaan terhadap sunnah. Kenapa muncul kitab ini? Karena sekarang ada golongan yang namanya inkarus sunnah, tidak mengakui kredibilitas sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah, makanya sekelompok cendekiawan Muslim ini menyusun sebuah kitab yang judulnya Ad-Difa' 'Anis Sunnah. Nah, beliau ini mendefinisikan hadis sebagai ma'udhifa ilan nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, min qaulin, dari perkataan, au fi'li, perbuatan, au taqririn, ketentuan, ketetapan, mimma yasluhu an yakuna dalilan li hukmi syar'iyyin, yaitu yang bisa kita gunakan dasar hukum untuk hukum-hukum syar'i. Jadi yang ada kaitannya dengan hukum syariat itu definisi sunnah. Maklum ini yang menyatakan adalah ahli usul fikih. Nanti beda lagi kalau yang menyatakan adalah ahli hadis, termasuk sifat Rasulullah itu juga termasuk hadis. Oke. Nah, ini ada perkataan dari Imam Al-Ghazali bahwasanya Al-Quran wal manba'ul ilm. The Quran is the fountain of knowledge, sumber ilmu pengetahuan. Makanya nanti ini sangat relate dengan materi kita pada pagi hari ini. Baik, saya kira cukup untuk materi kita pada pagi hari ini. Barangkali dari apa yang saya sampaikan kalian punya pertanyaan atau ada yang perlu dikonfirmasikan, silakan. Sudah cukup ya. Sebagai penguatan perkuliahan kita pada pagi hari ini ada tugas, yaitu tugasnya membuat essay. Setiap mahasiswa saya minta untuk memilih salah satu dari tema pendidikan di bawah ini, di atas ya, dan melakukan analisis mendalam berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang relevan ya. Tujuan tugasnya biar kalian bisa paham konsep-konsepnya. Ini belum apa-apa ya. Nah, untuk tugasnya sendiri nanti panjangnya 1.500 sampai 2.000 kata ya. Nanti untuk isinya, strukturnya ada pendahuluan, ada isinya nanti memaparkan analisis tema yang dipilih. Misalnya kalian memilih tentang pendidikan karakter dalam Al-Quran, jadi nanti kalian pilih ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Nah, kapan dikumpulkan? Maksimal tanggal 3 November 2024. Baik, itu saja. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Cukup ya? Jika tidak ada pertanyaan, marilah kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama.